kajian kitab. Kalau baca kitab kalian ambil aja buku berbahasa Arab dulu. Kalian baca, itu namanya baca kitab. Kalau ada guru yang menjelaskan perkata dengan artinya kemudian dijelaskan lagi tambahan wawasan-wawasan yang lain, itu namanya kajian kitab. Kalau baca Arab gundul itu sangat mudah teman-teman, asalkan kalian mau belajar. Kalau baca Arab gundul itu sangat mudah teman-teman, asalkan kalian mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para warsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh duo Wahabi, yaitu Saudara Syafas Fresh dengan Ustadz Firanda Andrijah, Bapak Doktor, yang mengatakan begitu belajar ilmu nahwu itu mudah. Betul, saya katakan betul. Betul, cuman perlu usaha. Untuk zaman akhir ini ya, untuk belajar ilmu nahwu itu ada yang saya ketahui ada tiga metode untuk memahami ilmu nahwu. Dikatakan mudah 3 bulan cukup bisa. Tapi jangan berhenti di sini. Ada yang 1 tahun bisa. Baik, saya jelaskan dulu. Ada metode dulu saya sempat ikut diklatnya juga, yaitu Mukhtasar Alfiyah, yaitu yang diberi nama Amsilati. Dengan belajar Amsilati, dengan belajar nahwu dengan metode Amsilati ini yang digagas oleh Kiai Haji Taufikul Hakim dari Pati, Jawa Tengah. Saya pernah mengikuti diklatnya. Itu minimal dalam sehari semalam itu 8 jam. Belajar ilmu nahwu itu belajar 8 jam, dan itu banyak kali hafalannya ya. Jadi bisa 3 bulan bisa menguasai ilmu nahwu. Tapi metode Amsilati ini dalam 1 hari 1 malam 8 jam belajar ilmu Amsilati itu, yang mana mempelajari pokok materinya, nadomnya. Karena dalam metode ini 1 kali buka, 1 membuka Mukhtasar nadomnya. Kalau tidak keliru yang Alfiyah itu 1000 bait itu diringkas menjadi 100, kalau tidak keliru 126 atau 114 gitu. Ada rumus kaidah, kemudian ada pokok materinya. Nah, tiga-tiganya ini dihafalkan semua. Sanggup kira-kiranya kalau seperti Firanda sama Syafas Fresh 8 jam bisa 1 tahun belajar kitab atau 3 bulan, tapi 8 jam minimal. Yang biasa itu 10 jam, 1 hari 1 malam 10 jam belajar ilmu nahwu baru bisa. Ini metode yang dulu sekitar tahun 2000-an. Kemudian muncul lagi metode yang lebih ringkas lagi, yaitu ringkasan dari Jurmiyah, yaitu Al-Ijaz. Ijaz ini juga sama, bisa ditempuh dalam jangka 1 tahun bisa belajar kitab, yaitu sudah dalam sehari semalam 10 jam atau 8 jam belajarnya, baru bisa belajar.
ilmu nahu. Itu pun hafalan terus. Tiap hari hafalan terus. Baik hafalan materi nahunya, kan ini digabung nahu dengan sorobnya. Begitu pula dengan al-bidayah. Ini juga metode untuk belajar singkat ilmu nahu. Dalam jangka 1 tahun itu sudah bisa. Ya. Tapi itu hafalan terus. Jadi kalau hanya ya Ustadz Wahabi, kalau hanya melihat sepintas, hanya dengar-dengar, jangan sok mudah-mudahin ilmu nahu. Jadi saya lanjutkan ya, untuk teruntuk untuk orang-orang salafi. Kalau nahu, kalau orang-orang NU saya sudah diragukan lagi sudah. Wah, apalagi santri-santri pondok besar, Genggong, Zainul Hasan, Giri, Salafiyah itu Sukerjo itu pondok pesantren Kiai Holil, dan pondok-pondok besar itu sudah tidak diragukan lagi ilmu nahunya. Nah, bagi yang salafi wahabi ya, Anda mau mempelajari ilmu nahu, belajar mondok dulu di pondoknya Ahlussunnah wal Jamaah, di pondoknya NU, apa di Banyu Putih, apa di Sukerjo tempat saya nyantri, apa di situ pondok, apa di Sogiri, apa di Genggong, silakan. Kalau pengen nahu, tapi kalau cuma ngomong ngoplos, jangan harap Anda bisa paham nahu. Dikatakan sapas itu ya, kalau belajar ilmu nahu, belajar ilmunya bahasa Arab. Orang Arab sejak kecil pun bisa baca kitab. Oh, belum tentu bos. Itu bukan bahasa Arab pasaran bos. Bahasa Arab yang dipelajari dengan ilmu nahu itu bukan bahasa Arab pasaran bos. Itu bahasanya Quran, bahasanya hadis bos. Bahasanya kitabnya ulama bos. Beda dengan bahasa Arab pasaran yang campur aduk, kocar kacir itu. Pun meskipun orang Arab tapi tidak belajar ilmu nahu, tidak akan bisa. Buktikan sudah. Baik, kemudian dalam ilmu nahu itu ada beberapa bab. Yang pertama bab kalam. Ini untuk sapas dan andirja. Pertama bab kalam. Bab kalam meliputi kalimat ya. Kalimat terbagi 3, isim, fi'il, huruf. Kemudian isim mempunyai tanda-tanda sendiri, yaitu ada 4. Isim tandanya ada 4. Jer, tanwin, bisa dimasuki huruf jer, kemudian al. Kemudian tanda fi'il juga ada 4. Qad, sin, saufah, ta, ta'nis, sakinah. Kemudian kalau di alfiyah itu fa'al tawa atatu ya'f'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Itu domnya di alfiyah. Kalau di imriti wal fi'lu ma'rufun bi qad wa sini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini. Yang tanda-tanda isim fal ismu bi tanwini wal habdi urib wa harfi habdin wa bilamin wa alif. Huruf adalah kalimat yang tidak mempunyai tanda. Bisa hafalkah seperti itu? Setelah itu selesai membahas tentang kalimat isim, fi'il dan huruf. I'rab. Apakah i'rab itu? I'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiron aw lafdhan adi amilin ulim. I'rab adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik perubahannya itu nampak, lafdhan perubahan nampak, atau takdiran atau tidak nampak. Kemudian pembagian i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jer, i'rab jazm. I'rab rafa ada dhamma, wawu, alif, subutun nun. Dhamma ada di 4 tempat, alif ada di 1 tempat, wawu ada di 2 tempat, subutun nun ada di 1 tempat. Kemudian nasab, i'rab nasab ada fathah, ada alif, ada ya, kasroh, hatfun nun. Fathah ada di 3 tempat, alif ada di 1 tempat, ya ada di 2 tempat, kasroh ada di 1 tempat, hatfun nun ada di 1 tempat. Kira-kira bisa hafal? Itu saya jelaskan secara ringkas.
Masih belum terperinci. Nih untuk Safas. Untuk Safas sama Dr. Antirja, tanda Arab Jer mempunyai 3 tanda. Kasro, iya, fathah. Di sini nanti akan saya jelaskan juga tentang isim ghairu munsharif. Itu yang Ustadz Antirja menerangkan salah-salah itu. Kasro ada di 3 tempat. Iya ada di 3 tempat. Kemudian ada di 1 tempat. Ini di sini sudah fathah menjadi tandanya i'rab jer, i'rab khafat itu ada di isim ghairu munsharif. Nih mungkin saudara-saudara Salafi Wahabi mau nyimak video ini bisa disampaikan ke ustadznya kalian. Adik kalian sebagai mediasi antara saya dengan Dr. Antirja. Bilang kepada dia, ya, alif ini menjadi tandanya i'rab khafat pada isim yang tidak bisa bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin itu ada 2. Ada 2 macam. Ada ilatun wahidatun, ada ilatun wahidatun, ada isim yang mempunyai 2 ilah, 2 penyebab. Ada yang hanya mempunyai 1 ilat. Tapi ilatun wahidatun taqumu maqama ilatani. 1 ilat tapi bobotnya sama dengan 2 ilat. Kemudian yang mempunyai 2 ilat itu dibagi dua lagi. Yang mempunyai 2 ilat itu dibagi 2 lagi. 6 bersama alamiyah dan 3 bersama wasfiyah. Hafal kiranya? Safas sama Pak Doktornya hafal? Saya sebutkan 6 bersama alamiah, yaitu wazan fi'il bersama alamiah, seperti ahmada dinamakan wazan fi'il karena sama dengan wazan fi'il mudhari yaitu af'aluh. Ahmadu sama dengan wazan kalimat af'aluh, maka dinamakan wazan fi'il. Alamiah karena dibuat nama. Kemudian udul bersama alamiah, kemudian menjadi nama dari umaruh, amrun umaruh, zuhlun suhalu. Kemudian ajami bersama alami, yaitu nama selain kalimat selain bahasa Arab kemudian dibuat nama seperti Ibrahimu, Idrisu, Ismailu. Tambahan alif dan nun, syiadatul alif dan nun seperti dapat Osmano, Sufyano. Itu tidak bisa bertanwin karena 2 ilat ini, yaitu mendapat tambahan alif dan nun dan alamiyah. Kemudian alif taknis, taknis ada 2, ada taknis labdi dan ada taknis mafnawi, seperti Fatimatuh, ini taknis labdi. Jadi ilatnya taknis dan alamiyah. Kemudian yang taknis maknawi Zainabu. Kemudian ada tarkib masjid bersama alami yang disebutkan oleh Dr. Antirja, yaitu pada pembahasannya isim yang mempunyai 1 ilat. Isim yang mempunyai 1 ilat itu ada 2 macam. Ada yang diakhiri oleh alif, kemudian ada sigot muntahal jumu. Sigot muntahal jumu ada mempunyai 2 wazan, mafailu, kemudian alif taknis ada 2, alif taknis mamdudah, alif taknis maksurah. Ya, alif taknis mamdudah itu sohra'u, adra'u, bayda'u, hamra'u. Yang alif taknis maksurah itu fatah, hubala, Musa, Isa, dan banyak lagi pembahasannya ilmu nahwu. Kalau dijelaskan di YouTube tidak selesai sekarang. Jadi jangan anggap mudah. Kami yang mau hafal seperti itu tidak cukup 1 tahun 2 tahun, bos. Ya, jangan hanya nginceng gitu saja kalian sudah paham.
No way. Kitab-kitabnya yang dari bawah, yang dari keras sifir ula, lukmatus sa'irah, sifir sani, surbatus sa'irah. Kemudian kelas 1 jurmiyah matan, kelas 2 muhtasar jiddannya, kelas 3 beritinya, kelas 4 mutamimahnya, baru sanawiyah usta itu alfiyah. Dan alfiyah ini dibagi 6. Kitab alfiyah yang sawar kabupet itu dibahas, ditempuh, ada yang ditempuh 3 tahun, ada yang ditempuh 6 tahun. Makanya jangan heran kalau santri-santri NU seperti Ustadz Afandi, Ustadz Sani Oye, Guzaka, GMD Islam, Farhan Hanif, karena beliau-beliau ini menguasai ilmu nahwu ini mulai dari mutasar jiddan, Emriti, Mutamima, Alfiyah, Ibnu Aqil. Kalau tidak mondok, tidak akan kenal kitab-kitab nahwu ini, kitab-kitab gramatika bahasa Arab ini. Makanya jangan sok pinter ya. Dan perlu juga diingat kepada saudara jamaahnya Salafi Wahabi, jamaahnya ustadz-ustadz ini, ya. Kalian sadarlah, itu ustadznya kalian sok tahu, ternyata goblok. Jadi itu sekilas paparan saya tentang ilmu nahwu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.